Kisah cinta beda agama sudah terjadi sejak zaman Nabi. Salah satu putri Rasulullah pun pernah mengalaminya. Putri Rasulullah yang mengalami cinta beda agama adalah Zainab. Sayyidah Zainab menikah dengan Abul Ash bin Rabi. Dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad karya Munawar Khalil disebutkan, Abul Ash bin Rabi adalah salah seorang pemuka Quraisy. Melansir buku Rumah Tangga Seindah Surga karya Ukasyah Habibu Ahmad, cinta putri Rasulullah ini sangatlah dalam dan keduanya saling mencintai. Namun, perbedaan keyakinan sempat memisahkan keduanya. Setelah turunnya wahyu kenabian kepada Rasulullah, Abul Ash tetap kukuh pada kepercayaan nenek moyangnya. Ia tetap menyembah berhala, sebagaimana orang-orang kafir Quraisy. Pertemuan Zainab dan Abul Ash. Zainab adalah putri sulung dari Rasulullah dari pernikahannya dengan Khadijah binti Khuwailid. Saat itu, Zainab dilahirkan saat Rasulullah berusia 30 tahun atau sekitar 23 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sebagai anak pertama, Zainab terbiasa untuk membantu dan meringankan tugas ibunya dalam urusan rumah tangga serta mengasuh adik-adiknya. Dari kebiasaan inilah, ia belajar hidup dalam kesabaran dan keteguhan. Sementara itu, Abul Ash bin Rabi, bin Abdil Uzza bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay al-Qurasyi merupakan pemuda terhormat dengan kekayaan melimpah. Ia merupakan putra Halah bin Khuwailid yang tak lain merupakan saudara Khadijah. Dengan kata lain, Abul Ash merupakan keponakan dari Khadijah. Setelah dewasa, Abul Ash menjadi seorang pemuda yang kaya, rupawan, dan mempesona. Kehidupannya bergelimang kenikmatan hingga setelah cukup usia ia menikahi Zainab. Pernikahan ini berlangsung sebelum masa kenabian Rasulullah. Kisah perjuangan cinta Zainab dan Abul Ash merangkum dalam buku Rumah Tangga Seindah Surga karya Ukasyah Habibu Ahmad dan buku Kisah Nabi Muhammad karya Yoyo Rahayu Basuki, hingga pada akhirnya Rasulullah memutuskan untuk hijrah dan Zainab tidak diperbolehkan oleh sang suami dan keluarganya untuk meninggalkan Makkah. Bahkan hingga Perang Badar meletus, Zainab menjadi satu-satunya muslimah yang tinggal bersama kafir Quraisy di Makkah. Pada saat itu Abul Ash turut serta dalam pertempuran untuk memerang kaum muslimin dan mertuanya, Rasulullah. Peperangan tersebut jelas membuat Zainab merasa gelisah. Bagaimana tidak, saat itu sang suami berada di pihak musuh yang melawan ayahandanya padahal keduanya merupakan orang yang sangat dicintai oleh Zainab. Zainab hanya bisa berdoa semoga Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, namun ia juga berharap suaminya dijauhkan dari bahaya dan mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam. Pada akhirnya, kaum muslimin memenangkan peperangan dan Abul Ash menjadi salah satu tawanan. Ia digiring menuju Madinah dan Rasulullah mewajibkan setiap tawanan menebus diri mereka jika ingin bebas. Rasulullah menetapkan uang tebusan antara 1.000 sampai 4.000 dirham sesuai dengan kedudukan dan kekayaan para tawanan di kaumnya. Akhirnya, Zainab mengirimkan uang tebusan dan sebuah kalung pemberian ibunya, Khadijah binti Khuwailid. Ketika Rasulullah melihat Zainab beserta dengan kalung tersebut beliau terharu, air mata pun menetes di pipi beliau. Melihat duka Rasulullah, para sahabat setuju untuk membebaskan Abul Ash bin Rabi, tanpa harus membayar tebusan. Kemudian Rasulullah mengembalikan kalung tersebut dan meminta Abul Ash untuk menceraikan Zainab. Pada dasarnya, menurut hukum Islam seorang wanita mukmin tidak boleh menikahi laki-laki kafir. Abul Ash yang mendengarnya kemudian menyetujui hal tersebut. Ketika kembali ke Makkah keluarga Abul Ash berkata, biarlah engkau mencarikan istrimu itu, dan kami akan menceraikan bagimu gadis yang jauh lebih cantik daripadanya. Petik 2. Namun, Abul Ash sangat mencintai Zainab sehingga ia berkata, di suku Quraisy tidak ada gadis yang dapat menandingi istriku. Meskipun dihalang-halangi orang Quraisy pada akhirnya Abul Ash melepaskan Zainab ke Madinah. Hingga di tengah perjalanan, beberapa orang Quraisy mengganggu unta Zainab sehingga putri Rasulullah tersebut jatuh. Pada saat itu, Zainab tengah mengandung karena hal tersebut ia harus kehilangan bayinya karena keguguran. Disebutkan dalam buku 40 Putri Terhebat, Bunda Terkuat karya Teti Ezokanzo setelah kejadian itu Zainab terus sakit-sakitan dan lukanya sulit untuk diobati. Hingga pada akhirnya, Abul Ash diberi hidayah oleh Allah dan masuk Islam. Ia menyusul Zainab pada tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah sangat senang menerima menantunya kembali. Zainab pun bahagia, hari-hari terakhir hidupnya ditemani suami tercinta, hingga akhirnya wafat pada tahun 8 Hijriah. Demikianlah cerita dari Zainab, putri Rasulullah yang pernah mengalami cinta beda agama dengan salah seorang Quraisy, penyembah berhala.